Salam jumpa kembali di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Video pembelajaran matematika kali ini masih tetap tentang pembelajaran kedua, yaitu operasi hitung pecahan. Pokok bahasanya yaitu operasi bilangan pecahan desimal tentang pembagian. Ya, dipersembahkan oleh Pak Kos dari SDN Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku matematika kelas 5 SD atau MI semester pertama. Kurikulum 2013. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita ambil contoh pecahan 3/4. Pecahan 3/4 untuk bisa menjadi pecahan desimal, caranya bagaimana? Ya, sekali lagi, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya yaitu si penyebut harus dirubah menjadi penyebut 10, 100, atau 1000. Maka di sini 4 kali berapa yang hasilnya 10? Ternyata nggak ada. Karena nggak ada, maka kita langsung kepada berpenyebut 100. Ada nggak 4 yang dikalikan berapa hasilnya 100? Ya, ternyata ada. 4 dikali 25 hasilnya 100. Karena 4 dikali 25 hasilnya 100, maka pembilang 3 pun harus dikali 25. Maka 3 kali 25 hasilnya 75. Maka 3/4 setelah di masing-masing dikalikan 25 hasilnya 75/100, maka di sini sudah mudah. Ketika kita melihat penyebutnya sudah menjadi 100, maka ingat di dalam pecahan yaitu dua angka di belakang koma itu menandakan perseratusan. Maka pindahkan aja 75 ke belakang koma. Maka 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Itu cara pertama. Jadi cara pertama untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal adalah si penyebut harus dirubah kepada penyebut 10 atau 100 atau 1000. Yang kedua yaitu dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Ya, di sini kita ambil contoh 1/2. Ingat, 1/2 itu sama artinya dengan 1 dibagi 2. Nah, cara untuk menentukan hasil daripada 1 dibagi 2, yaitu dikarenakan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka tulis angka 0 di belakang pembilang tersebut dan 0, di atas porogapit. Ya, kita masuk kepada cara perhitungan porogapit. Ya. Di sini bahwa 2 sebagai penyebut atau si pembagi maka disimpan di luar, sedangkan 1 sebagai pembilang yang dibagi disimpan di dalam. Tadi dikatakan ketika si pembilang lebih kecil daripada si penyebutnya, untuk bisa dioperasikan maka tambah aja angka 0 di belakang pembilang tadi. Di sini angka 1 menjadi 10. Ketika si angka pembilang ditambah 0, maka tulis saja di atas yaitu 0, ya. Setelah didapat 10
Nah, sekarang cari perkalian 2 yang hasilnya 10. Ya, atau sebelumnya kalikan 0 kepada 2. 0 kali 2 hasilnya 0. 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Selanjutnya, 2 kali berapa yang hasilnya 10? Ya, 2 kali 5. Maka tulis 5 di belakang koma. Kemudian kalikan 5 kali 2, 10. 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Maka di sini sudah jelas bahwa 1/2 pecahan desimalnya adalah 0,5. Itu tata cara untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama yaitu dirubah penyebutnya menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Yang kedua dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Ya, itu langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembagian desimal dengan mengubah pecahan. Ya. Bilangan desimal, sekali lagi, bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, kita ambil contoh pembagian desimal. 0,4 dibagi 0,25 sama dengan titik-titik. Ya, caranya ya ikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, ubahlah bentuk desimal kepada pecahan biasa. Ya, 0,4 dirubah menjadi pecahan biasanya. Ingat, bila mana di belakang koma ada satu angka, itu berarti berpenyebut 10. Maka 0,4 pecahan biasanya adalah 4/10. Langsung ditulis. Kemudian, bila mana di belakang koma ada dua angka, berarti itu menandakan per 100. Maka 0,25 pecahan biasanya adalah 25/100. Maka ditulis pula. Jadi di sini sudah terdapat pembagian bentuk pecahan biasanya dari pecahan desimal 0,4 dibagi 0,25 menjadi 4/10 dibagi 25/100. Nah, kemudian kita masuk kepada langkah yang kedua. Setelah masing-masing pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa, maka ubahlah operasi pembagian tersebut kepada bentuk perkalian. Ketika kita merubah pembagian tersebut kepada perkalian, maka sebelumnya kita harus mencari pecahan kebalikan dari si pembagi. Pecahan pembagi adalah 25/100. Maka ketika akan dirubah kepada perkalian, maka pecahan kebalikannya adalah 100/25. Maka tulis langsung di sini. Jadi 4/10 dikali 100/25. Ini adalah bentuk perubahan dari pembagian 4/10 dibagi 25/100. Setelah dirubah kepada bentuk perkalian, kita lakukan operasi hitung perkalian pecahan. Gimana? Iya. Operasi hitung perkalian pecahan adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka di sini 4 dikali 100 sebagai pembilangnya dan 10 dikali 25 sebagai penyebutnya. 4 kali 100 adalah 400, 10 kali 25 adalah 250. Nah, di sini ketika soal meminta kembali bahwa pecahan biasa harus dirubah kepada bentuk desimalnya, maka otomatis kita harus merubah penyebut dari 250 ini kepada penyebut 10, 100 atau 1000. Kalau kepada 10 nggak mungkin, karena itu lebih kecil. 100 juga tidak mungkin, maka otomatis pecahan penyebut dari 250 ini dirubah kepada 1000. Nah, kira-kira 250 dikali berapa yang hasilnya menjadi 1000? Ya, 250 dikali 4.
Hasilnya 1000. Ketika 250 dikali 4, maka otomatis pembilangnya yang 400 dikali 4 juga. Ya, 400 dikali 4 adalah 1600. 250 kali 4 adalah 1000. Nah, untuk memudahkan kembali dari hasil perkalian tadi yaitu 1600 per 1000, maka dibagi keduanya dengan angka yang sama yaitu 100. 1600 dibagi 100 adalah 16. 1000 dibagi 100 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 16 per 10. Ketika kita mendapati hasil pembagian tersebut yaitu 16 per 10, maka untuk merubah kepada pecahan desimal itu sangat mudah. Ya, ingat per 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Maka simpan angka 6 di belakang koma dan 1 menempati satuan. Maka hasil akhir dari pembagian 0,4 dibagi 0,25 adalah 1,6. Mudah-mudahan dari langkah-langkah penyelesaian ini dapat dimengerti ya. Untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang pembagian desimal dengan cara perkalian susun. Ya. Di sini contohnya masih sama yaitu 0,4 dibagi 0,25 sama dengan titik-titik. Ya, langkah-langkah penyelesaiannya adalah ada dua cara. Ya. Yang pertama yaitu dengan cara mengkalikan kedua pecahan desimal tersebut dengan bilangan 100. 0,25 dikali 100, 0,4 dikali 100. Ketika 0,25 dikali 100, maka bergeser dua angka tersebut ke kiri. Ya, hasilnya menjadi 25. Ketika 0,4 dikali 100, maka bergeser angka 4 itu dua kali melintasi koma. Hasilnya menjadi 40. Nah, maka setelah dikalikan kedua masing-masing desimal ini menjadi 25 dan 40. Nah, sekarang setelah kita masuk kita kepada perkalian atau cara hitung susun ini ya. Nah, 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40, ya dikali 1. 1 kali 25 hasilnya 25. Jadi 40 dikali 25, 40 dikurangi 25 adalah 15. Nah, sekali lagi, karena 15 lebih kecil daripada 25, maka ditambah angka 0 di belakangnya menjadi 150. Ketika ditambahkan angka 0 di belakang 15 tersebut, maka cantumkan koma di belakang angka 1. Ya. Jadi 6 kali 25 sama dengan 150. 150 dikurangi 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Nah, itulah langkah-langkah yang pertama yaitu dengan cara dikalikan dulu kedua pecahan desimal tadi dengan bilangan 100. Ya. Atau dengan cara yang kedua, ya, kita langsung tidak dikalikan dulu dengan 100, yaitu dengan cara langsung saja dicantumkan 0,25. Ya, jadi 0,4 dibagi 0,25. Nah, di sini harus menyimpan koma lurus, ya, tidak boleh mencong atau nyerong. Jadi koma yang di atas dengan yang di bawah harus lurus. Di sini langsung saja 0,25 dikali 1, hasilnya 0,25. Terus 0,4 dikurangi 0,25 hasilnya 0,15. Kemudian 0,25 dikali 0,6 hasilnya 0,15. Tulis juga di situ
Akhirnya 0,15 dikurangi 0,15 hasilnya 0. Ternyata dengan dua cara hasilnya sama. 1 ditambah 0,6 hasilnya 1,6. Nah, itu langkah-langkah dalam pembagian pecahan desimal ya. 0,4 dibagi 0,25 hasilnya 1,6. Ya, dan perlu diingat satu angka di belakang koma itu menandakan persepuluhan. Jadi 0,4 itu adalah persepuluhan. Dan 0,25 itu dua angka di belakang koma. Nah, hasilnya satu angka di belakang koma yaitu 1,6. Dari mana itu diperoleh? Dari hasil pembagian 4 dibagi 25 sama dengan 0,16. Kemudian bilangan yang dibagi 1 di belakang koma geser ke kiri. Ini cara-caranya. Ya, cara-cara ketika kita membagi ya, yaitu dengan cara bilangan yang dibagi 1 di belakang koma geser ya, komanya geser ke kiri 1 langkah. Bilangan pembagi yang 2 angka di belakang koma maka geser 2 langkah ke kanan. Jadi diperoleh 1,6. Itu untuk selanjutnya kita masuk yaitu tentang menyelesaikan masalah terkait pembagian desimal. Tentunya ini berbicara tentang soal-soal cerita yang berhubungan dengan pembagian bilangan desimal. Perhatikan, kegiatan Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Coba kamu cari. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat oleh Siti? Nah, untuk bisa menjawab soal cerita ini, maka ikuti penyelesaian atau langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kalimat matematikanya adalah 1,6 dibagi 0,2 sama dengan titik-titik. Kemudian langkah yang kedua, yaitu menyelesaikan kalimat matematikanya adalah ya, yang pertama, ubahlah bentuk desimal ke pecahan biasa. Pecahan biasa dari 1,6 adalah 16/10. Pecahan biasa dari 0,2 adalah 2/10. Setelah masing-masing didapati pecahan biasanya, maka masuk kepada langkah kedua, yaitu langkah yang B. Ubahlah bentuk pembagian menjadi perkalian. Ketika kita akan merubah pembagian menjadi perkalian, maka pecahan si pembagi yaitu 2/10 dicari kebalikannya. Nah, kebalikan dari 2/10 adalah 10/2. Maka tulis di sini 16/10 dikali 10/2. Setelah masing-masing sudah dalam bentuk perkalian, maka operasikan ya, langkah yang C, operasikan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 16 dikali 10, 10 dikali 2. Hasilnya 160/20. Ya, ingat sekali lagi 160/20 itu sama dengan 160 dibagi 20. Hasilnya adalah 8. Nah, untuk menjawabnya, maksudnya untuk menjawab pertanyaan dari berapa adonan yang dapat dibuat atau berapa adonan yang dapat dibuat Siti, maka untuk menjawabnya adalah sebagai berikut. Jadi, banyaknya adonan adalah 8 adonan. Nah, itu langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita, khususnya dalam pembagian desimal. Sekali lagi mudah-mudahan dimengerti, untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.